Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Muhibbin yang berbahagia berjumpa kembali dengan kami dalam bincang santai bersama beliau Dr. Kiai Ali Ashar. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibbin, seperti biasa dalam bincang santai ini kami akan membahas beberapa tema yang berhubungan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Saat ini kita akan mengangkat tema Gus, yaitu tentang peduli lingkungan. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW dari sahabat Anas, beliau bersabda, sab'un yajri lil abdi ajruhunna wa huwa fi qabri ba'da mautih. Di antaranya adalah karonahron au hafarawiron au gharasa nakhlan. Itu maksudnya bagaimana Gus tentang tema tadi? Terima kasih para muhibbin, pemirsa semuanya. Alhamdulillah kita tidak henti-hentinya untuk terus memberikan motivasi dan support kepada semuanya dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar dalam soal lingkungan. Kenapa terus kita suarakan? Karena kurikulum kita, kurikulum pendidikan itu belum bisa diharapkan dalam soal peduli lingkungan. Sudah ada pelajaran lingkungan hidup, tetapi kemudian terjebak dalam rutinitas KBM, yaitu mengajar ujian, sehingga substansi dari cinta lingkungan itu kemudian menjadi minimal. Jadi dalam sabda Rasulullah SAW tadi ada beberapa kalimat yang amaliyah, bahwa termasuk sedekah jariyah adalah amal-amal yang faedah dan manfaatnya itu terus mengalir. Di antaranya menggali sumur, ini diartikan menyediakan sumber air, menanam pohon, mengelola sampah, dan semua hal yang terkait dengan kepedulian terhadap lingkungan. Jadi hari ini ada kabar gembira, ada juga kabar yang menyedihkan. Kabar gembiranya bahwa pasca COVID itu lapisan ozon kita kembali normal. Sudah saya sampaikan pada bincang yang lalu bahwa ketika dunia menjadi terhenti selama 2 tahun, terhenti dalam arti bahwa polusi udara itu berkurang banyak, maka kemudian lapisan ozon yang dulu sudah menganga seluas benua Australia sekarang menjadi utuh kembali. Ibarat selaput bumi kita ini, selaputnya menjadi utuh kembali. Itu kabar gembiranya. Tapi kabar tidak gembiranya adalah justru ketika manusia itu tingkat ekonominya naik, maka kemudian pembangunan rumah menjadi marak, kemudian penggunaan lahan-lahan menjadi masif, sehingga lahan-lahan yang dulunya ditanami pohon itu otomatis berubah menjadi perumahan. Maka daya serap tanah menjadi berkurang, dan itu artinya hawa menjadi bertambah panas. Maka para ahli memperkirakan dalam 5 tahun, 50 tahun ke depan orang itu tidak akan kuat berada dalam satu ruangan yang tidak ber-AC. Jadi semua rumah itu harus ber-AC. Kalau tidak ber-AC tidak kuat saking panasnya. Ini kabar tidak baiknya. Oleh karenanya dalam bincang-bincang santai ini kita terus mengajak untuk kita peduli lingkungan sebagai pengamalan dari keimanan. Bukankah Rasulullah SAW seringkali menyatakan bahwa pengamalan keimanan itu diantaranya adalah menyingkirkan duri dari jalan. Artinya hal-hal yang bisa bermanfaat untuk orang banyak itu adalah pengamalan dari keimanan. Nggih, terima kasih Gus. Kalau seperti itu dampak dari kemajuan berarti tadi itu kekurangan lahan untuk menanam pohon dan sebagainya, seperti itu Gus. Betul. Jadi kemajuan
sebuah bangsa atau kemajuan sebuah peradaban itu kalau tidak diimbangkan dengan pelestarian lingkungan, maka lingkungannya pasti kalah. Orang membangun rumah itu di mana tempatnya? Pasti akan menempati lahan yang dia miliki. Gitu kalau orang kampung ya. Dia punya tanah, punya kebun, punya sawah, maka disitulah dia akan menempati. Itu kalau untuk konteks Indonesia yang wilayahnya masih dirasa cukup luas. Kecuali kalau negara-negara kecil misalkan seperti Singapura yang memang tidak punya lahan, itu negara memang sangat mengatur supaya perumahan itu tidak dimiliki secara permanen tapi cukup hak guna dan masyarakat hidup di flat-flat saja yang kemudian menjulang ke atas sehingga pemakaian lahan itu bisa dikurangi. Tapi di Indonesia belum sampai ke sana. Orang pengen membangun, ya di mana dia punya tanah. Kecuali generasi-generasi muda yang tinggal di daerah-daerah perkotaan itu sudah mulai memiliki tempat tinggal itu di perumahan-perumahan yang disediakan oleh negara atau disediakan oleh pihak-pihak swasta. Itu dia kemudian biasanya mengkredit dan seterusnya. Jadi dalam persoalan tata ruang perumahan itu negara-negara yang belum maju itu betul-betul menghadapi satu tantangan yang sangat rumit. Jadi tapi kita tidak boleh putus asa sebagai orang beragama. Maka meskipun kita membangun rumah, itu lahan-lahan kita sendiri, kita juga harus memperhatikan risiko terhadap orang lain. Misalkan jangan sampai terlalu mepet ke jalan raya. Kenapa? Karena pasti akan mengurangi haknya orang lain dan nanti kerugian akan kembali ke kita. Suatu saat pemerintah akan melebarkan jalan, maka nanti terkena rumah kita dan kita yang akan rugi. Itu harus dipikirkan juga. Oke, terima kasih Gus. Kalau seperti itu ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan juga tentang pentingnya menanam itu. Dan kula mohon dengan untuk menjelaskan lebih jauh, yaitu hadis tentang inqamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a alla taquma hatta yaghrisaha falyagrisha. Maksudnya bagaimana, Gus? Jadi Rasulullah SAW itu menyatakan bahwa sebagai sporting pada kita, andaikan kiamat itu pasti terjadi besok hari Jumat, itu maka kemisnya sampai tetap harus menanam. Jadi meskipun kiamat itu kurang sehari saja, berarti masih ada waktu 1 hari Anda untuk berbuat terhadap pelestarian lingkungan. Saya contohkan hari Kamisnya kan belum kiamat, Kamisnya Anda nanam. Meskipun toh nanti Jumatnya kiamat, secara logika ya untuk apa gitu. Tetapi bukan dilihat bahwa tanaman kita nanti hanya berumur 1 hari, tidak. Tetapi usaha kita menanam itu betul-betul dihargai oleh Allah. Apalagi kita tidak tahu kiamat itu kapan, dan prediksi kita masihlah 1000 tahun lagi gitu ya. Berarti masih ada waktu banyak kita untuk menanam. Bukan hanya menanam sebenarnya yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam hal pelestarian lingkungan. Bagaimana kita harus cinta sungai sehingga tidak membuang sampah kita di sungai. Bagaimana kita harus selesai dengan sampah kita dari rumah ke rumah. Jadi setiap rumah punya tanggung jawab untuk menyelesaikan sampahnya sendiri, sehingga desa kemudian tidak terbebani oleh sampah kita. Bisa dengan menggunakan aktif di dalam perkumpulan bank sampah. Kemudian kita juga harus punya pengelolaan sendiri. Ini mestinya semakin masyarakat itu terdidik, maka kesadaran itu harus semakin muncul. Jangan sampai kita itu naik dari sisi pendidikan saja, dari sisi gelar kita terus naik, tapi perilakunya tetap tidak berubah. Ini yang tidak bagus. Maka ada 2 ciri negara yang belum maju itu. 1, cinta harta pribadi tapi tidak mencintai sarana publik. Itu nomor 1 itu. Betapa kita sering melihat orang naik mobil kemudian membuka jendelanya dan membuang sampah dari situ. Di
jalan tol betapa sopir-sopir truk kita lihat membuang plastik itu sembarangan saja. Jadi kenapa? Karena dia merasa bahwa jalan tol itu bukan milik dia, jalan raya bukan milik dia. Sebaliknya negara yang maju itu terbalik. Untuk hal-hal yang pribadi, hak yang milik pribadi dia tidak begitu eman, tetapi yang sarana publik dia betul-betul menjaga karena itu milik bersama. Yang kedua, ciri negara yang belum maju itu korupsinya masih tinggi. Kenapa? Karena dalam pikiran dia itu dia hanya mikirkan dirinya. Yang penting dia cepat kaya. Bagaimana caranya cepat kaya? Jadi pejabat. Itu jalan pintas untuk menjadi kaya. Sebab kalau berdagang kan butuh puluhan tahun. Atau usaha-usaha yang normal butuh puluhan tahun. Kalau jadi pejabat maka bisa korupsi dan bisa cepat kaya. Dalam hal ini kita prihatin karena koruptor-koruptor itu sekarang bermetamorfosis dari orang-orang tua menjadi muda-muda sekarang. Ini karena ini pola pikir negara yang belum maju. Nomor 3 di antara ciri negara yang belum maju itu tadi turunan dari dua hal itu, kemudian tata ruang wilayah menjadi amburadul. Tata ruang wilayah menjadi amburadul. Negara belum memiliki kemampuan untuk mengatur secara komprehensif. Ini yang sangat kita rasakan seperti di negara ini. Tapi alhamdulillah kita masih berbangga hati, berbesar hati, masih banyak pejabat-pejabat kita yang baik, yang bersih, kepala-kepala daerah yang memikirkan rakyatnya, yang membangun rakyatnya secara betul-betul dan sungguh-sungguh. Itu di Indonesia cukup banyak. Itu yang membanggakan. Berjalan seiring dengan pejabat-pejabat yang korup, yang perilakunya itu menyakitkan masyarakat. Buru-buru bicara lingkungan, semua hal itu yang penting bermuara pada keuntungan pribadinya. Dia tidak peduli bagaimana lingkungannya, bagaimana kenyamanan masyarakatnya, bagaimana wilayahnya itu 20 tahun yang akan datang, dia itu nggak peduli. Yang penting dia mendapat keuntungan duit yang banyak, kemudian di-upload di medsos, dan itu menjadi kebanggaan yang luar biasa. Maka melalui bincang santai dengan tema cinta lingkungan ini, mari kita berperan dalam hal yang paling kecil sekalipun kita berperan. Contoh, jangan membuang sampah sembarang tempat, kita selesaikan, kita ambil sampah itu, kita tuntaskan di rumah tangga kita masing-masing. Nomor 3, jangan silau dan jangan berlebihan dalam menghormati pejabat-pejabat yang tidak baik, gitu ya. Kepada pejabat yang baik kita hormat, tapi kepada pejabat yang tidak baik kita tidak perlu berlebihan. Ya, kemudian yang ketiga, kita jangan menampakkan kelebihan kita dalam soal materi ke medsos. Itu akan mendorong orang lain untuk kemudian berpamer masalah harta di medsos. Oke. Selanjutnya Gus, tadi jenengan menukil bahwa di antara keimanan itu menyingkirkan duri di jalan. Ada hadis Nabi terkait itu juga dari Imam Bukhari Muslim, dan mohon jenengan untuk menjelaskan maksud dari hadis tersebut yang berbunyi bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna syauqin al tariq fa akharahu fa syakarallahu lahu fa ghafara lahu. Itu implementasi bagaimana? Itu senada bahwa kita kalau menyingkirkan sesuatu yang membahayakan, maka balasannya adalah kita akan diampuni oleh Allah dosa-dosa kita. Kerikil, poho, ranting-ranting, buah nyiur kering, kemudian paku sering berada di tengah jalan. Dan ada fenomena anak-anak muda yang tidak bertanggung jawab itu membuang bangkai di jalan, membuang tikus di jalan, Masya Allah. Mestinya kalau kita ketemu itu, maka sebisa kita singkirkan, kita jauhkan dari orang. Sebisa kita, sebisa kita. Nah, oleh karenanya saya mohon kepada adik-adik, kepada teman-teman remaja, pemuda itu, jangan menyusahkan orang. Karena karma itu akan kembali kepada kita. Sering kita jumpai di jalan-jalan raya itu tikus-tikus yang mati dibuang di tengah jalan. Itu sebuah perilaku yang tidak terpuji.
Nggih, terima kasih Gus atas penjelasan yang sangat luas sekali. Semoga menjadi motivasi bagi kami dan juga para muhibbin semuanya. Para muhibbin ini cukupkan saja Gus saat ini dulu. Para muhibbin yang berbahagia, sampai berjumpa kembali dalam bincang santai kami selanjutnya. Kami undur diri atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.